Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ke puncak lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual lagi di daerah puncak. Puncak tuh gak ada habisnya buat di review, sama kayak Bandung atau Jogja. Itu gak cukup kalau didatengin cuma sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali. Banyak banget tempat-tempat menarik di puncak ya kan. Nah ini kondisi puncak sendiri sekarang tuh udah gak terlalu macet ya Bobers. Biasanya tuh weekday pun macet banget. Nah ini Bobers bisa lihat jalanannya lebih lengang. Terus pas Bocan berangkat tuh cuacanya lagi bagus, bukit-bukitnya kelihatan, terus enak aja nih jalannya, udah nggak macet, terus pemandangannya bagus, jadi kayaknya senang selama perjalanan. Dan di jalan sini Bocan sempat mampir beli gemblong nih, saya nggak dimasukin, harusnya dimasukin nih. Ada satu gemblong yang enak banget di depan SPBU nih. Buat Bobers yang tahu mungkin bisa komen di YouTube, karena di Instagram banyak yang nanya-nanya gemblong yang kemarin Bocan beli itu di mana. Nah tadi kita belok, ini jalannya sama yang kayak waktu kita mau ke Alinsen Bobers. Ini lokasi villa yang kita tuju ada di Desa Wisata Tugu Utara. Dan ini jalanan yang kemarin kita lewatin itu kan sempet rusak ya. Nah kalau sekarang ini udah dimulusin, udah bagus jalanannya, walaupun masih kecil dan sedikit curam ya naiknya, tapi overall udah aman banget. Dan sepanjang jalan nanti kita lewatin kebun teh gitu, pemandangannya bagus banget. Nah di sini agak PR nih kalau papasan, tapi masih bisa dilalui dengan smooth ya. Nah ini kita belok ke mari. Ini tempatnya udah ada di Google Maps Bobers, nanti tinggal ketik aja lokasinya. Bocan belum sebutin nama tempat yang kita tuju ya. Nah kita udah sampai di The Pointe Resort atau disingkat DP Resort. Ini kita masuk ke gerbangnya, tadi security-nya juga ramah banget, langsung diarahin katanya untuk check-in belok ke sini gitu. Nah ini curam banget nih Bobers jalanannya, karena lokasinya tuh emang bener-bener di atas bukit gitu yang agak susah nyari tempat landai. Kayaknya ini konstruksinya hebat sih bisa bikin di tempat kayak gini. Nah kita langsung menuju ke area lobbynya. Jadi area lobby sama resepsionisnya tuh nyatu di bangunan ini. Terus kita perlu lewatin kolam berenang sedikit di sini. Nah ini ada hand sanitizer, cuma lagi kosong. Terus juga ya udah sih masuk aja, nggak terlalu diperhatiin prokesnya. Nah kita masuk langsung ke area lobby. Jadi lobbynya tuh mirip kayak restoran, karena emang sebenarnya dia nyatu sama restoran Bobers. Lobbynya sih kecil ya, tapi pemandangan dari balkon lobbynya tuh cakep banget. Kita bisa lihat pemandangan Gunung Gede sama Gunung Pangrango, terus perbukitannya. Aduh kalau pas cerah ini, kalau pas nggak diselimutin awan pasti pemandangannya spektakuler banget cuy. Nah di sebelah sana tuh kayak ada spot foto gitu Bobers. Nah sambil nunggu kunci kamar, kita disediain welcome drink sama isi registrasi gitulah. Nah ini welcome drinknya ada minuman jahe gitu, pas banget di tengah cuaca puncak yang dingin-dingin kan. Nah ini Bocan dikasih kunci kamarnya, terus juga dikasih kertas biasa lah ya, kupon sarapan sama password wifi dan kupon berenang. Jadi buat berenang tuh ada kuponnya juga, mungkin buat bedain ya mana tamu yang nginep sama mana tamu yang lagi cuma makan doang di restonya. Nah ini kita naik ke atas. Ini salah nih Bobers, Bocan pikir kalau kita naik ke atas itu bakal lebih mudah akses ke kamarnya. Udah gitu ini curam banget lagi kan, mobil tuh hampir nggak kuat, tapi ya udah ternyata masih bisa. Terima kasih Terios. Itu udah berjuang kemana-mana tuh mobil Bocan. Nah ini kita sampai di parkiran atas. Ternyata kamar Bocan itu ada di tengah. Bocan kan pesen tipe yang deluxe Cemara ya. Itu lokasinya ada di tengah antara lobby sama di paling atas ini. Nah ini ada stafnya yang bantuin kita bawa barang, karena agak PR ya Bobers. Ini kondisi penginapannya beneran gak ramah orang tua sama gak ramah difabel. Jadi aksesnya tuh tangga semua. Mungkin kecuali Bobers pesen yang kamar paling atas tadi tuh yang deket parkiran, tapi ya buat ke restonya harus naik turun pakai mobil, karena kalau jalan kaki capek banget juga pastinya.
Dan sekarang kita udah sampai di kamar 305. Ini adalah tipe Cemara Deluxe Cabin. Kalau rate normalnya itu harganya mulai dari 1,5 juta. Nah, ini ada pemandangan dari kamar bagus banget. Nah, kamarnya juga cukup luas, bobors, dan agak unik bentuknya karena berjenjang gitu. Terus di sini disediain 2 air mineral lengkap sama teko listrik dan kopi sama teh dan gula. Nah, ini kamar tidurnya. Agak gemes ya lihat pajangan miring. Dan ini kasurnya ukurannya queen ya, bobors. Jadi buat bobors yang bawa 2 anak kayak Bocan, ini agak sempit tidurnya. Dan ini ada disediain center. Terus di atas tempat tidur ini ada percolokan. Percolokannya keren, tertata rapih. Terus juga ada tempat nyimpen barang nih ternyata di sini. Tuh. Unik ya ranjangnya. Kayak di rumah. Nah, di sebelah sini ada tempat baju kotor sama slippers, terus juga disediain payung. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya ada di samping tempat tidur, di samping pintu juga. Ini ada water heater, bobors, terus disediain handuk sama sabun, shampoo, dan juga dental kit. Cuma yang jadi masalah itu pas Bocan kemari itu airnya lagi trouble, nggak tahu gimana, kecil banget. Sampai malam, dari Bocan datang sampai malam itu nggak bisa buat mandi. Ya kalau buat cuci muka ke toilet untungnya bisa, tapi buat mandi tuh susah karena showernya nggak bisa. Tapi itu bakalan terganti sih sama pemandangannya, karena pemandangannya sebagus ini, bobers. Jadi di depan sini ini ada hammock gitu, terus juga ada 1 kursi. Cuma ini terasnya sharing ya, bobers. Agak awkward sih kalau misalnya pas ada tamu di sebelahnya, ya kan. Untungnya pas Bocan ini tamu di sebelahnya kosong nih. Dan di sini kita bisa lihat pemandangan gunungnya. Aduh, bagus banget. Sebenarnya ada 2 spot yang enak banget buat santai. Jadi di samping tadi, samping teras, sama di depan sofa yang kayak living room gitu. Itu ada balkon yang bisa dibuka juga. Nah, ini Bocan mau makan siang. Cuacanya sedikit mendung-mendung gitu, bobers. Buat jalan ke restonya kita nggak perlu naik mobil, tinggal turun tangga. Sebenarnya lebih deket lewat sini sih. Harusnya tadi mobilnya nggak perlu naik, parkir di sini aja, kita naik tangga aja ke kamarnya. Cuma Bocan nggak tahu, jadi akhirnya ya udah. Akhirnya, tapi besoknya kita pindahin lagi parkirnya ke bawah. Nah, ini restorannya tuh ada 2 lantai, kapasitasnya cukup besar ya, bobers. Terus kayaknya di sini juga bisa nerima tamu gathering gitu sih. Nah, di tempat makannya ini ada pilihan indoor sama outdoor, terus juga ada tamannya gitu, bobers. Ada tempat mainan anak nih, ada trampolin sama ayunan. Lumayan lah ya buat menghibur para krucils. Nah, sambil nunggu makanan, anak-anak bisa main-main dulu di sini, atau yang dewasa bisa sambil foto-foto karena ini spotnya bagus banget. Tuh, di sini tempat makannya cakep banget, bobers. Menghadap ke gunung langsung gitu. Banyak spot yang instagramable di sini. Nah, ini menu makanannya. Untuk menu makanannya pilihannya ada yang western sama yang Indonesian food ya, bobers. Untuk harganya sama kayak makanan hotel sih, cukup dalam. Cukup dalam di kantong. Nah, ini Bocan pesen makanannya, ada spaghetti black peppers terus sama steak ayam. Minumannya ini ada yang soda sama milkshake gitu. Nah, ini anak Bocan suka sama spagettinya, walaupun dia kepedesan tapi dia doyan. Terus untuk stick ayamnya juga enak, bobers. Sekarang kita mau balik ke kamar. Kita mau menikmati sunset dari teras tadi. Ini kan kelihatannya cuacanya mendung ya, tapi amazingnya tuh pas sunset mataharinya keluar, bobers. Terus cahayanya tuh nanti bagus banget deh. Nah, ini suasana sore harinya, damai banget. Kita bisa lihat pemandangan Gunung Salak di sebelah sana. Abis makan olahraga lagi nih, bobers, menuju kamarnya. Di sini juga ada spot-spot foto lainnya ya. Untuk area restonya tuh kelihatannya nggak terlalu luas, tapi dia terbagi-bagi, jadi cukup gede juga. Nah, ini sejauh mata memandang di sini pokoknya view-nya bagus banget. Sekarang kita lihat sunsetnya dari kamar Bocan. Tuh, makin sore mataharinya makin garang kuningnya. Aduh, cantik banget. Ini salah satu sunset tercantik yang pernah Bocan temuin sih, bobers.
Enak banget nih ngobrol-ngobrol santai di sini sambil mandangin sunset. Aduh, masya Allah, bagus banget Bobors. Tuh, indah banget ya. Duh, speechless nih, cakep banget pokoknya view-nya. Dan ini suasana malam harinya di dalam kamar. Penerangannya pas ya, nggak ada kesan yang creepy-creepy. Sambil nunggu makan malam, kita nonton TV aja nih Bobors, karena di sini ada fasilitas televisi juga, ukurannya sekitar 36 inch, tapi TV-nya udah bisa YouTube ya. Tuh. Channel internasionalnya agak nggak terlalu lengkap sih Bobors, tapi yang penting bisa YouTube. Karena sekarang udah jarang banget orang nonton TV ya. Nah, ini area restonya pas malam hari. Di kolam renang tuh dikasih ambient light gitu. Jadi kesannya lucu banget ya. Tuh. Ini juga kayaknya tempat makan, tapi belum ready nih Bobors karena nggak disediain kursinya di sini. Dan kita balik lagi ke kamar. Dan ini makan malam Bocan pesennya lewat ojol nih Bobors. Ada bala-bala, terus ada nugget pisang goreng gitu. Dan ini ada ayam bakar betutu sama ayam bakar andaliman. Ini enak banget Bobors. Tuh, bumbunya tuh medok gitu, ngeresep gitu sampai ke ayamnya, dan gurihnya pas, pedesnya pas. Sambil nikmatin suasana city light di depan sana, ngemil gorengan, aduh perfect banget ini. Selamat pagi. Ini pemandangan pas kita buka mata dari depan kasur udah kelihatan view-nya, cakep banget. Nah, ini Bocan mau sarapan tapi udah langsung pakein anak-anak baju renang karena tahu restonya kan lewat kolam berenang, pasti nanti habis sarapan mereka nodong tuh minta berenang kan. Nah, ini sarapannya. Ini untuk menu sarapannya cukup variatif Bobors, ada nasi goreng, terus juga main course-nya cukup lengkap ya. Ada gorengan juga, terus ada bubur, dan ada lontong sayur. Ini sarapannya menurut Bocan oke banget sih, apalagi pemandangannya tuh bagus kan. Rating sarapannya menurut Bocan ini ada di 8,5. Dan di sebelah sini ada buah, ada donat, ada puding. Untuk dessertnya cukup lengkap ya. Dan ada roti-rotian juga Bobors. Nah, kalau untuk cake yang dipajang itu kayaknya bayar. Dan ada live cooking tapi ini khusus untuk omelet aja. Dan ini menu sarapan Bocan. Nasi goreng, gorengan, terus sosis buat anak-anak. Nah, ini sarapannya menurut Bocan cukup oke banget ya Bobors. Dan abis sarapan, anak-anak udah gak sabar buat berenang nih Bobors. Mereka sih gak peduli ya mau cuacanya tuh lagi mendung atau lagi panas terik, yang penting main air. Beda banget kan sama kita para wanita yang ingin menjaga kulit wajah. Pastinya bete kalau harus sering panas-panasan di outdoor kayak gini kan. Makanya Bocan selalu bawa kemana-mana satu rangkaian perawatan wajah yang bisa jadi andalan, yaitu face care dari Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening ini gak cuma punya body care aja Bobors, tapi juga ada face care-nya. Dan untuk face care-nya ini ada dua varian, ada yang Acne series sama ada yang Brightly Ever After series. Kalau yang Acne series ini untuk Bobors yang lagi punya masalah jerawat ya. Kalau Bocan sih masalahnya kan sering panas-panasan tadi, makanya pilih yang Brightly Ever After. Bocan udah pakai ini sekitar 2 minggu dan udah mulai kerasa sih bedanya dikit-dikit Bobors. Sebelum memulai perawatan, tentunya kita perlu cuci muka pakai facial wash dari Scarlett ini. Ini mengandung glutathione, aloe vera, dan juga rose petal dan vitamin E untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah. Next, sekarang kita pakai serum Scarlett yang Brightly Ever After. Ini teksturnya ringan dan juga cepat meresap ke kulit Bobors. Ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Dan selanjutnya kita pakai Brightly Ever After Cream yang Day. Ini teksturnya juga ringan dan cepat banget meresap di kulit Bobors, dan pastinya kandungannya sangat bermanfaat dan aman untuk kulit wajah. Salah satunya ada glutathione dan juga niacinamide dan vitamin C. Ini manfaatnya banyak banget, seperti meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat, juga menyamarkan pori-pori, garis halus sampai mengencangkan kulit wajah.
Dan ini night cream untuk malam harinya. Ini setelah 2 minggu hasilnya udah mulai kelihatan bobors. Flek-flek hitam di muka Bocan udah mulai kelihatan memudar. Dan kata suami makin cantik. Dan Bocan pun makin yakin pakai produknya Scarlet Whitening ini karena udah terdaftar di BPOM. Terus harganya juga gak menguras kantung, mulai dari 75 ribuan aja. Dan produknya udah dijamin aman karena gak mengandung merkuri dan hidroquinone. Udah skincarean, udah rapi, Bocan sekarang siap-siap mau check out. Dan cuaca di puncak tuh bener-bener gak bisa diprediksi ya bobors. Pagi tuh bisa cerah banget, tapi siangan dikit bisa mendung dan berkabut kayak gini. Tapi mau cerah ataupun hujan, suasananya di The Pointe Resort ini tetap bagus. Dan sekian review The Pointe Resort dari Bocan. Semoga bisa menghibur bobors yang lagi belum bisa kemana-mana dan juga bisa nambah referensi tentunya. Terima kasih.